Umurnya berapa? 24. 24. Sekarang sibuk ngapain? Sekarang lagi freelance aja sih. Oh, freelance aja. Oke, baik. Aldris datang ke sini tujuannya mau ngapain? Apa mau didengar aja mungkin, atau mau cerita aja, atau mungkin mau nyari solusi? Sebenarnya aku pengen cerita aja sih, tapi nanti kalau ada solusi nggak apa-apa. Jadi terbuka sama opsi-opsi lainnya. Kalau boleh tahu, masalahnya apa sih yang lagi dialamin sama Aldris sekarang? Kayaknya aku kan ada agak masalah keluarga gitu ya, Kak. Nah dari situ kayaknya itu berimbas kemana-mana deh, termasuk ke cara aku cari pasangan gitu. Tapi aku masih berasumsi sih, nggak tahu di masalah profesionalnya kayak gimana, sebenarnya ada hubungan gak sih gitu. Itu kayaknya yang pengen aku cari sekarang. Oke. Makanya aku datang ke sini. Oke, tadi ada profesional ya. Maksudnya profesional seperti apa? Maksudnya di sisi psikolog tuh ada, sebenarnya tuh ada keterhubungan gak sih, karena kan aku bukan orang psikolog, jadi ini masih asumsi aja. Oke. Jadi awalnya dari keluarga ya masalahnya ya. Boleh nggak Aldris ceritain masalah di keluarganya seperti apa? Boleh. Jadi orang tua aku tuh kan berpisah. Terus aku nggak bilang sih kalau dari sisi ibu yang lebih benar, cuman kalau misalkan aku lihat sebagai anak, kayaknya sih ada role dari ayah yang nggak terpenuhi gitu loh. Nah dari situ karena aku melihat itu bertahun-tahun, akhirnya aku mikir kayaknya kalau misalkan ntar cari pasangan, aku pengen pasangan yang nggak sama banget kayak ayahku dulu gitu, Kak. Nah dari situ jadi ada standar masing-masing gitu. Aku juga sebenarnya baru sadar ini pas abis putus kemarin sih. Aku tuh ngelihat cowok selalu kayak, pokoknya sifat-sifat negatif dari ayahku dulu aku tuh nggak mau ngeliat itu di cowokku yang baru gitu. Gitu sih. Kalau gitu, eh, kalau sama cowoknya sekarang gimana? Oh, sama mantan? Sekarang baik-baik aja, cuman karena nggak tahu ya kenapa, tapi kalau misalkan soal cowok pasti aku yang lebih keras gitu loh, Kak. Jadi kayak aku jadi banyak nuntut. Terus kadang aku tuh nggak, egoisnya mungkin masih tinggi ya, jadi kalau kalau berantem tuh kadang aku tuh nggak bisa turun gitu. Terus kalau misalkan ada hal-hal yang mirip banget sama kayak ayahku dulu, kayak ih kenapa sih kamu kayak gitu gitu loh, jadi kesel banget jatuhnya. Jadi kamu kayak lebih gemes aja gitu ya, kenapa sih orang-orang gak bisa menuhin ekspektasi kamu gitu mungkin ya dalam hubungan. Terus perasaan kamu saat ini dengan masalah kamu yang seperti ini, tadi dari keluarga yang udah berpisah, terus juga jadinya malah mempengaruhi kamu sekarang, itu perasaan kamu sekarang gimana sih menghadapi hal-hal yang berhubungan sama itu? Rasanya agak bingung sih. Bingungnya tuh entah kenapa, tapi ya pokoknya sih mungkin di satu sisi aku harus menurunin ekspektasi kan, tapi di sisi lain aku juga nggak mau kalau misalkan si standarku ini harus diturunin juga gitu. Jadi agak bingung bagian situnya sih. Boleh, aku boleh tahu nggak emang standar-standar seperti apa sih, kan dari ceritanya tuh dari mantan-mantan Audrey tuh kan belum ada sampai saat ini yang memenuhi ekspektasinya Audrey gitu. Memenuhi standar Audrey gitu. Apakah itu jadi salah satu alasan kenapa kamu akhirnya mengakhiri hubungan itu? Jadi yang pengen aku lihat sih pokoknya si cowok ini tuh selalu harus bekerja gitu ya, maksudnya pekerjaan tetap, karena mungkin karena dulu kan ayah pekerjaannya nggak tetap banget kan, dan itu tuh nggak bikin aku merasa aman dan nyaman gitu loh. Jadi jarang banget ada ketemu orang yang benar-benar bisa merasa bikin aku nyaman dan aman. Pokoknya perasaan aman itu dia nggak bisa diganti sama apapun gitu, mau dia duitnya banyak tapi kalau misalkan pekerjaannya belum tetap, jadi kayak nggak aman aja gitu merasanya. Itu ekspektasi yang pertama sih. Sisanya tuh lebih ke, jadi sebelum ini aku punya mantan tapi dia tuh suka ngebohong, dan ngebohongnya tuh masalah cewek gitu. Dan itu nggak tahu kenapa, padahal cuman nganterin balik terus dia nggak ngomong ke aku, terus tiba-tiba aku jadi marah banget gitu. Terus
Terus kalau dipikir lagi sekarang kayaknya nggak perlu marah segitunya deh, tapi karena aku merasa terhianati gitu, kecewa karena dia udah nutupin hal itu, padahal kalau misalkan dia ngomong ya silahkan aja gitu di awal. Tapi karena ditutupin itu sih, pokoknya kalau baik yang ditutupin itu aku enggak deh. Jadi ekspektasiku adalah kalau punya pasangan yang nggak nutupin sesuatu gitu. Oke. Ini kan tadi masalahnya kan dari masalah keluarga ini akhirnya nurun ke hubungan Audris. Terus juga tentang ternyata ada hubungan lagi ke ekspektasi cowok yang ternyata dulu ayahnya Audris melakukan hal-hal itu ya. Jadi kamu nggak mau hal-hal itu ada di pasangan kamu gitu. Oke, dari selain itu ada lagi nggak masalah yang ngerambat dari masalah keluarga ini? Aku nggak tahu sih, tapi kalau misalkan dipikir-pikir, pokoknya si selain standar aku, tapi juga sikap cara-cara si cowok itu kayak ngomong atau menjelaskan sesuatu, atau pokoknya komunikasinya deh. Karena yang aku lihat tuh dulu komunikasi antara kedua orang tuaku tuh kayaknya kurang bagus deh gitu. Dan karena dapat cerita dari ibu juga kan, karena aku lebih condongnya ke ibu, jadi yang aku dengar ceritanya dari versinya ibu. Dan si cowok ini tuh selalu bermasalah di masalah komunikasi, dan ternyata pas aku dengar gitu dari ibu, ternyata aku juga merasakan hal yang sama gitu. Kalau misalkan aku nemuin cowok yang komunikasinya kurang aktif, jadi akunya lebih neken kayak, ayo dong kamu ngomong aja kalau ada apa-apa gitu. Padahal ternyata mungkin orang lain tuh nggak bisa digituin gitu loh. Mungkin caraku salah waktu itu gitu sih. Kalau tadi kamu bilang cara kamu ngomong salah, mau dengar pendapat aku nggak? Boleh. Menurut aku tentang mengenai standar-standar kamu ini, ekspektasi kamu ini ke cowok itu semua hal yang wajar. Itu kan perasaan kamu itu valid loh. Nggak apa-apa kamu punya standar tertentu sama cowok itu, nggak apa-apa, karena kan yang menjalani juga kamu sendiri. Karena kan dalam hubungan itu kan berdua, tapi kan tetap kita harus mikirin diri sendiri juga. Diri kamu sendiri itu yang utama loh. Jadi punya standar itu hal yang wajar. Kamu nggak bisa nyalahin kamu kayak mungkin aku salah, mungkin standar aku ketinggian. Enggak kok, kalau dari ceritanya karena kamu pernah mengalami hal-hal itu sebelumnya. Jadi kamu ya gak mau aja hal itu keulang lagi mungkin. Nah emang kalau hubungan kamu sekarang sama ayah kamu gimana? Nah itu dia, mungkin aku juga nggak tahu ya. Jadi aku tuh dekatnya dulu sama ayah tuh masa-masa pas aku TK SD tuh pokoknya sama ayah terus sampai SMP. Nah dari situ udah mulai merenggang. Aku juga nggak tahu kenapa sih merenggangnya, aku nggak inget, tapi pokoknya jadi kayak merenggang aja gitu. Sementara dulu tuh sering banget main kemana-mana, kalau misalkan kemana-mana pasti sama ayah gitu-gitu kan. Tapi semenjak SMP jadi kayak udah jarang lagi gitu. Dan akhirnya ke bawah sampai mereka berpisah kan, SMA berarti abis gitu sampai sekarang udah berapa tahun tuh, udah jarang banget ngobrol lagi tuh, nggak pernah. Dan jadinya awkward gitu loh kalau misalkan chattingan sama ayah tuh. Aku juga nggak tahu sih kenapa, harusnya kan nggak begitu awkward ya, tapi nggak tahu jadi awkward sendiri. Jadi sampai sekarang komunikasi sama ayahnya gimana? Apa masih komunikasi lewat apa, komunikasinya tuh gimana? Komunikasi sih kadang-kadang lewat chat aja, kalau ketemu belum pernah lagi gitu. Terakhir ketemu kapan? Kayaknya 2 tahun yang lalu deh, sebelum pandemi. Emang kalau boleh tahu ayahnya tinggal di mana? Aku juga nggak tahu, kayaknya dia ngikut keluarga barunya ya, tapi kadang katanya juga di Bandung. Jadi kamu sendiri kurang tahu ya keberadaan ayah kamu sebetulnya ada di mana gitu. Tapi komunikasi intens nggak setiap misalnya seminggu atau setiap hari, gimana frekuensinya? Akhir-akhir ini lagi sering sih, kayaknya udah semingguan kita chattingan, tapi sebelum itu malah nggak pernah. Gitu. Paling cuma lebaran doang ngucapin minal aizin. Oke. Nah perasaan kamu setelah kan seminggu ini udah intens lagi nih chatnya lumayan gitu dibanding sebelum-sebelumnya yang kayak cuma lebaran doang, itu perasaan kamu gimana ketika kamu ngobrol lagi sama ayah kamu?
Sebenarnya biasa aja sih, cuman aku mulai agak gimana ya pas dia ngajak ketemu gitu, kayak ngajak ngopi, kita nongkrong yuk teh gitu kan, udah lama nggak nongkrong kan. Terus aku pikir kayak aduh nanti kalau nongkrong ngobrolin apa, masa emang harus ketemu banget gitu kan, bisa lewat chattingan doang gitu loh. Sebenarnya kalau buat chattingan juga mungkin harusnya cukup sih, tapi ya nggak tahu lah. Apa sih yang bikin kamu ngerasa dengan chattingan aja cukup? Yang penting bertukar kabar kan, kalau menurutku sih gitu. Atau cerita juga bisa kan lewat chattingan. Oke. Eh, Kenapa kamu bukan menolak tapi lebih kayak ketemunya ntar dulu deh gitu? Karena mungkin aku juga nggak tahu, itu dia kak, aku tuh nggak tahu kenapa. Jadi gimana dong, tapi kayak ada perasaan awkward, tapi kayak ketemu ya iya boleh sih, tapi jangan lama-lama deh gitu. Apa ini apa ya? Ada perasaan mungkin kamu kan dengan dari cerita yang tadi kan kamu ini kan lebih memihak kepada ibu ya. Nah, apakah gara-gara itu kamu nggak mau jadi nggak mau belum dulu mau ketemu sama ayah kamu? Kayaknya enggak sih, karena ibu juga selalu bilang kan pokoknya itu tetap ayah kita kok gitu, jangan jangan dimusuhin, jangan benci. Sebenarnya aku juga nggak benci, tapi apa yang harus ditukar, apa yang harus diobrolin gitu nanti pas ketemu, nggak tahu deh, pokoknya itu aja. Atau ini kan kamu tuh dari SMA tuh kan udah jarang ketemu, terus baru emang ayahnya baru ngajak ketemunya sekarang dari SMA itu? Oh iya 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 benar, jadi kadang tuh misalkan walaupun lagi sama-sama di Bandung gitu, kadang aku tahu ayah di Bandung tuh dari saudara yang lain gitu, karena kita sering nongkrong kan. Cuman kalau misalkan dari ayahnya sendiri kayak nggak pernah ada ajakan gitu, dan saudara-saudaraku tuh suka ngomong, suka nanya kayak teh ayah waktu itu ngajakin nongkrong nggak, soalnya dia lagi di Bandung gitu-gitu. Kadang mereka nanya kayak di chat nggak sama ayah atau dihubungin nggak sama ayah gitu-gitu loh. Terus sementara aku nggak dia apa-apain gitu. Mungkin dari situ sih, karena jarang, ayahnya mungkin jarang kontak duluan gitu, walaupun aku juga harusnya bisa sih kontak duluan sebagai anak, tapi ya karena belum butuh kali ya, belum ada kebutuhan apapun, jadi nggak ngontak. Kalau berkenaan dengan kebutuhan berarti selama ini kamu kebutuhan sehari-hari kamu dari ibu aja ya berarti? Oh gitu. Mungkin nggak sih apa ya kayak resisten gitu kan kamu sama ayah kamu kayak ketemunya nanti dulu deh, mungkin kita chatan aja cukup. Mungkin nggak sih kamu ngerasa kalau kamu ketemu mungkin ada perasaan penolakan dari ayah karena ayah nggak pernah ngajak ketemu selama ini? Enggak sih, aku nggak ngerasain kayak gitu kalau dari ayah sendiri sih. Ini dari akunya doang, dan aku juga nggak tahu kenapa ya aku nggak mau ketemu gitu. Itu aja sih. Terakhir ketemu sama dia juga nggak apa-apa kok, dianya sangat welcome, tapi akunya kayak aduh jangan deket-deket gitu loh. So kita nggak deket, nggak sedekat itu gitu loh, masa harus tiba-tiba dekat lagi, kan nggak bisa. Eh, Mungkin ya nggak dekatnya karena kan ketika ayah itu kan perginya itu ketika kamu SMA. SMA itu kan emang kita mungkin lagi masa-masanya kita lagi deket sama temen gitu ya dibanding sama keluarga gitu, dan itu hal yang wajar. Nah jadi mungkin ketika ayah pergi kamu juga mungkin ngerasa ya udah gitu. Oh gitu. Kayak merasa nggak kehilangan banget sih sebenarnya, karena mungkin masa-masaku tuh udah selesai gitu, karena pas SD-nya dia sangat fulfilling daripada peran ibu. Tapi mungkin akunya lebih takut sih kalau misalkan ketemu, kayaknya takutnya nggak tahu takut nangis, nggak tahu takut apalah, karena kadang dia tuh suka minta maaf gitu kak kalau dia ngechat kayak maafin ayah ya, terus aku suka mikir kayak kenapa minta maaf, kan jadi sedih banget, padahal udah lama gitu. Dan kayak kesalahan juga udah lama banget gitu, nggak perlu diungkit lagi deh, nggak perlu minta maaf segala. Mungkin kamu mungkin gitu ya ini kamu gak mau ketemu itu adalah salah satu defense mechanism kamu loh. Maksudnya Jadi eh, jadi
Kalau misalnya kita itu kan, kalau misalnya kita ketemu sama hal yang bikin kita frustrasi, bikin kita kesal, bikin kita stres, kita tuh pasti punya defense mechanism biar hal tersebut gak kejadian sama kita. Jadi mungkin itu salah satu cara kamu untuk menahan perasaan yang kamu mungkin kamu pikir akan merasakan nih, misalnya kan ntar ketemu ayah kamu akan merasa sedih gitu. Jadi kamu milih mending nggak mau ketemu aja daripada kamu sedih. Oh iya, bener juga sih, bener. Bisa mungkin seperti itu gitu. Terus kan tadi juga ayah kamu apa sih, karena seperti itu mungkin kamu belum mau mengeksplor perasaan kamu sendiri ke cowok gitu. Kamu masih merasa harus berlindung dulu nih gitu, dengan standar kamu, tapi itu hal yang wajar kok, apalagi dengan keadaan yang seperti ini gitu. Nah terus selain masalah itu, dari sini kamu dari masalah ayah ini kamu ngerasa ada ngerambat kemana lagi selain ke masalah masalah hubungan? Aku sih rasanya ngerambatnya ke situ doang sih, tapi nggak tahu ya kalau misalnya sebenarnya ada sesuatu gitu, tapi selama ini aku ngerasanya ke situ doang. Oke. Kalau misalnya sama di rumah kamu tinggalnya sama siapa aja? Ada ibu, ada nenekku, ada saudara, ada om sama tante. Oh, berarti cukup banyak ya orangnya di rumah ya. Terus juga kalau misalnya mereka nih tahu nggak sih kamu selama ini masih belum mau ketemu sama ayah? Tahu sih, ibu doang sih, tapi biasanya kan ibu-ibu suka cerita ke tante-tante juga kan, karena mereka deket. Cuman biasanya tahu sih, kadang suka ditanyain, teh mau ketemu sama ayah nggak, sama ibu suka digituin kan. Terus kadang aku bilang nggak deh, ntar aja gitu. Terus dia bilang oh ya udah, cuma gitu doang, nggak pernah maksa atau gimana pun. Oke. Tapi ada tanggapan nggak dari keluarga gitu, kenapa sih kamu mending nggak mau ketemu gitu? Nggak ada sih, mereka ngelihatnya dari responku sama dari frekuensi komunikasi dari ayah duluan gitu. Mereka kadang suka ngelihat kalau ayahnya nggak maju duluan, ya wajar sih kalau misalkan akunya kayak gitu. Oke. Tapi selama itu apa? Boleh. Oh ya udah. Dan ini tuh rencananya sih kayaknya minggu ini bakal ketemu sama ayah, cuman belum tahu ya. Tapi kayaknya aku iyain aja sih. Walaupun masih agak takut, tapi ya udah deh gitu. Kalau biasanya ketemu sama ayah itu sama siapa aja? Sendiri doang. Ini cuma berdua. Oh, di sini anak satu-satunya atau punya adik, punya kakak? Aku anak satu-satunya sih. Kalau Audris tahu nggak hubungan hubungan ayah sama ibu Audris sekarang seperti apa? Enggak, kayaknya mereka nggak pernah berhubungan lagi deh. Kayaknya ya, karena ibu nggak pernah cerita, jadi kayaknya nggak pernah. Gitu. Oke. Jadi Audris ini punya masalah sama ayah. Audris juga sebetulnya belum tahu ya masalah apa, kenapa Audris selalu resisten ketika diajak ketemu sama ayah gitu. Tapi Audris juga belum tahu sebetulnya titik permasalahannya tuh ada di mana sih. Terus karena masalah sama ayah ini jadi ngerambatnya kemana-mana gitu ya. Kalau tentang ayah ada lagi nggak yang mau diceritain? Di bagian apanya? Apa aja yang Audris mau ceritain? Nggak ada sih sebenarnya. Kalau biasanya sih orang-orang tuh nanya kayak dulu, bahkan ibu nanya kan dulu pas kita pisah tuh ada trauma apa enggak sih ke anaknya sendiri. Terus aku sih merasanya nggak ada ya. Jadi kayak nggak ada, itu kan urusan kalian gitu. Tapi dari situ karena aku udah merasa nggak ada efek apa-apa sih, jadi akunya juga merasa baik-baik aja waktu itu ya. Cuman kenapa kalau misalkan merasa baik-baik aja, kenapa nggak mau ketemu gitu berdua? Jadi kayak kok gitu ya, perasaan aku baik-baik aja deh, tapi kok nggak mau ketemu ya kalau cuma berduaan doang. Jadi
Jadi sebetulnya trauma nggak ngerasa trauma juga mungkin ya, tapi mungkin perlakuan ayah Audris itu bikin Audris lebih memilih gitu dalam pasangan. Iya sih, maksudnya aku nggak mau ya apa yang kejadian sama ibu tuh kejadian di aku lagi gitu nantinya. Itu aku marah kali ya, atau nggak tahu ya, kayak coba minta maafnya ke ibu jangan ke anaknya dong Ya, gitu. ya. Kan dia salahnya ke ibu bukan ke anaknya. Tapi kan dalam hubungan keluarga kan tetap aja gitu. Iya Mungkin sih. karena Audrey ini anak satu-satunya loh gitu. Mungkin ayah agak merasa, pasti dia merasa bersalah kalau misalnya dia minta maaf gitu. Tapi kalau misalnya selama ini ibu sama ayah nggak berhubungan, mungkin Audrey ngerasa marah gitu. Kenapa sih nggak minta maaf sama ibu? Mungkin itu menjadi salah satu alasan Audrey kenapa masih nggak mau diajak ketemu loh. Bisa jadi ya. Karena kan Oh iya. masalahnya sama Audrey sebetulnya nggak ada masalah, tapi sama ibu tuh ada masalah gitu. Tapi kenapa Audrey yang diajak ketemu gitu, mungkin seperti itu kali ya. Nah terus jadi kalau dari ayah itu aja ya. Itu aja sih. Oke, kita balik lagi ke hubungan ya. Oke. Tadi kan apakah kan tadi kan katanya mantan Audrey itu kan senengnya sama cowok yang memiliki pekerjaan tetap. Nah mantan Audrey itu emang pekerjaannya nggak tetap atau gimana? Kalau yang terakhir tetap sih, cuman karena akunya kan waktu itu baru putus sebulan langsung ketemu lagi sama yang ini. Padahal kalau dipikir sekarang sih dia tuh baik banget loh, maksudnya kerjaan udah ada, terus cara ngomongnya tuh baik, terus kalau misalnya kita berantem dia tuh bisa nurunin egonya dia sama nurunin egonya aku juga, jadi kayak nggak saling apa ya istilahnya tuh, kayak nggak saling marah gitulah, Saling mengerti kali ya. Cuman dia tuh minusnya di komunikasi. Padahal itu kan jadi salah satu standarku ya, cuman waktu itu aku pernah dimarahin sama ibu karena kesannya tuh aku kayak nggak berjuang gitu loh, padahal bisa kok ini diperjuangin, kan cuma masalah komunikasi doang, bisa dilatih. Terus aku baru menyesalnya waktu pas udah berpisah deh. Nah abis itu mantan yang sebelum dia itu awalnya dia bekerja sih, tapi abis gitu kan dia nganggur dulu. Nah zaman nganggur ini nggak tahu kenapa tiba-tiba aku jadi maksa banget. Pas dipikir-pikir lagi sekarang, ternyata dulu aku maksa banget, padahal orang nganggur tuh sebel kan kalau dipaksa-paksa buat kerja. Dia juga pasti pengen kerja kok, paham gitu. Cuma mungkin cara penyampaian aku aja yang kurang enak gitu buat dia, kayak dia merasa tertekan gitu. Karena aku suka marahin dia kalau malam-malam begadang gitu, kayak jangan main game terus, tidur gitu loh. Karena itu tuh buat kesehatan kamu, aku bilang kayak gitu. Tapi mungkin cowok juga enak kali ya digituin tiap hari, tiap malam, kan nyebelin gitu. Ya udah akhirnya dari situ dia emang buka usaha sih, cuman karena mungkin di awal udah nggak ada rasa percayanya, terus aku jadi sering nuntut, jadi aja udahan gitu. Nah terus mantan Audrey ini sebetulnya tahu nggak sih standar yang Audrey tetapkan itu ke mereka itu seperti apa? Tahu, kadang kita ngobrolin juga kan, maksudnya apa kita punya prinsip yang sama gitu, terutama soal komunikasi. Terus mereka bilangnya sih punya, tapi kalau misalkan berantem kadang suka gimana gitu. Tapi sebenarnya oke sih mantan yang sebelumnya sih, tapi kalau yang yang sebelumnya mantan kemarin tuh kurang oke lah komunikasinya. Tapi kalau yang kemarin walaupun belum memenuhi standar tapi oke lah. Yang mana? Yang kemarin banget. Oh yang baru. Gitu. Sekarang kan tadi kekurangan dalam hubungan Audrey itu kan komunikasinya kurang ya, sama 2 kali berpacaran ya. Nah terus sekarang dengan udah emang terakhir putusnya kapan? Udah berapa lama? Februari tahun ini. Berarti berapa bulan tuh? 5 bulanan kali ya, 6 lah ya. Nah itu sekarang hubungan Audrey sama mantannya seperti apa? Sekarang baik-baik aja sih. Kemarin kita sempet nongkrong bareng juga, ngobrol-ngobrol, tapi ya baru sebatas itu aja, belum ada
omongan lebih lagi. Emang omongan lebih seperti apa yang emang Audris mungkin apa ada ekspektasinya gitu atau seperti apa? Lebih ke teman diskusi sih, karena dari sama yang mantan kemarin ini tuh diskusinya enak banget. Aku tuh bisa diskusi apa aja soal sama dia, politik kah atau isu-isu di sosmed atau apapun, dia pokoknya bisa mengimbangi gitu loh. Oke. Jadi sama mantan yang kemarin ini meskipun putusnya gara-gara apa? Putusnya karena udah saling nggak menghargai aja sih. Aku nggak menghargai perasaan dia karena waktu itu aku masih ketemu sama mantan, terus dia juga merasa nggak dihargain kan, jadi ya udah akhirnya selesai aja lah gitu, daripada saling nggak menghargai satu sama lain. Oke. Tapi kan ini berarti ada salahnya di dua-duanya ya berarti ya. Berarti Aldous lebih memilih untuk udahan aja deh daripada masalahnya mungkin lebih banyak gitu kali ya. Nah, tapi sekarang bisa baik-baik aja itu gimana ceritanya? Karena kadang kita masih suka nge-share hal-hal yang dulu suka didiskusiin gitu, cuman emang nggak intens sih, mungkin kayak seminggu sekali atau sebulan sekali bahkan, atau kadang dia tiba-tiba ngechat nanya apa gitu-gitu aja. Berarti kamu nggak ngerasa terberat gitu ya untuk berhubungan lagi sama mantan yang Nggak apa-apa sih, tapi nggak tahu kalau dianya. Tapi kan dari ceritanya, dari rangkuman ceritanya nih kan baik-baik aja nih sekarang, mungkin sama gitu ngerasainnya. Tapi Kak, kalau misalkan kita nih, kalau misalkan dia kan kita tuh berubah kan. Terus kalau misalkan dia berpikirnya, Audris yang sekarang masih aja sama kayak Audris yang dulu gitu. Yang tiba-tiba frontal ngomongnya, atau enggak kadang misalkan ngobrolin hal-hal yang dia nggak suka, itu kan bisa kayak gitu kan. Sementara aku tuh udah mulai kayak oke deh, pokoknya kamu yang sekarang ini ya kamu yang sekarang ini gitu, bukan kamu yang dulu, bukan kamu yang tahun kemarin gitu. Tapi aku nggak tahu apakah dia berpikir kayak gitu atau enggak. Itu sih aku takutin, kayak takutnya dia masih melihat aku dengan aku yang dulu gitu. Tapi kalau Audrey sendiri gimana menanggapi hal itu? Apa kalau perasaan Audrey sendiri dengan hal itu gimana? Apakah Audrey ngerasa dia masih menganggap Audrey sama kayak yang dulu atau gimana? Enggak sih, kayaknya enggak sih. Selama ini merasanya juga enggak kayak gitu banget gitu. Terus dia kan orangnya termasuk yang agak cuek gitu. Maksudnya kalau ya udah kemarin lah kemarin aja, sekarang kita jalinin aja hari ini gitu. Nah, kalau perasaan Audrey takut nih, kan kayak Audrey takut nih disamain sama Audrey yang dulu. Berarti kan Audrey ngerasa ada perubahan ya dalam diri Audrey yang lebih positif gitu kan ya. Mungkin ngerasanya seperti itu, sehingga jadi Audrey takut nih orang nganggap Audrey masih sama seperti yang dulu. Apakah itu terjadi sama hal-hal lain gitu, mungkin sama teman atau sama keluarga, bagaimana? Sama temen iya sih, kadang kalau misalkan sama teman kuliah tuh kan ada kelompok-kelompoknya ya. Kalau kuliah ada kelompok yang emang ngobrolinnya kerjaan, ada kelompok yang ngobrolinnya soal pertemanan atau gimana deh. Tapi kadang tuh semakin kesini kayak semakin gak align gitu loh antara pemikiranku dan pemikiran mereka. Kadang yang menurut mereka biasa aja saat ini, buatku tuh itu tuh udah yang lama banget gitu. Jangan terus-terusan di situ. Kadang aku suka merasa kayak gitu walaupun gak diutarain langsung ya. Tapi kadang aku suka ngeluh kayak gini sih ke salah satu temanku yang emang udah cukup align gitu pikirannya, jadi bisa nyambung gitu. Jadi kadang kalau sama mereka tuh hal-hal yang mungkin sekarang udah aku tinggalin sama mereka tuh masih dijalankan gitu dan masih di glorifying mungkin ya. Kayak udah deh, itu mah udah lama banget, udah cukup gitu. Karena aku udah stop. Oke. Tuh. Jadi mungkin Audrey ngerasanya teman-teman masih di situ-situ aja gitu ya. Kalau Audrey sebetulnya udah ninggalin loh hal-hal itu. Sebenarnya walaupun nggak salah juga sih mereka, tapi ya kadang tuh jadi ada batasan aja gitu antara kalau misalkan aku mau ngomong ini tapi kok kayaknya nggak enak ya di hati, atau nggak enak deh ke merekanya kalau misalkan diomongin. Jadi kesannya kayak ceramah gitu kan. Jadi ya udah deh, lebih set boundaries aja kayaknya kalau ke teman-teman. Emang boleh dikasih tahu nggak contoh-contoh halnya tuh seperti apa sih yang dulu
mungkin teman-teman Audris lakuin terus sekarang Audris udah enggak nih gitu, udah cukup gitu tadi. Lebih ke kayak, tapi ini agak gimana gitu, gimana sih, Audrisnya boleh nggak sih diomongin? Audrisnya nyaman nggak ngomonginnya? Kalau nggak nyaman juga nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa. Oke. Lebih ke minum alkohol sih, jadi mereka tuh masih kayak glorifying, iya kita party di sini, party di sana, party di situ gitu. Terus mereka tahu sih aku udah selesai gitu, udahan, tapi kadang dari situ tuh kayak masalah sara yang kayak gitu-gitu, yang kadang kayak gimana ya, kayak aku juga nggak tahu kapan berubahnya, tapi ada beberapa hal yang berunsur sara ini yang menurut mereka tuh masih sangat normal, sangat wajar, tapi buatku tuh kayaknya nggak usah diomongin segitunya deh. Sama termasuk label-label gitu loh Kak, jadi mereka tuh suka banget kayak pakai label-label soal apa sih istilahnya tuh, orientasi seksual. Nah mereka tuh suka banget pakai label-label kayak gitu kan. Sementara aku tuh waktu itu pernah diskusi sama salah satu temen, kayak ya aku tuh udah nggak ada di posisi yang suka melabeli hal-hal kayak gitu loh gitu. Jadi kayak udah deh, udah stop gitu melabeli sesuatu, apalagi melabeli diri mereka sendiri. Terus aku kan udah nggak kayak gitu, jadi kayak nggak cocok aja, kayak nggak nyambung bagian situnya doang sih. Oke. Nah, kan udah kayak udah apa ya? Mungkin udah nggak sefrekuensi kali ya kalimatnya. Bisa jadi. Nah, itu tuh ketika teman-teman Audris tahu, Audris udah nggak lagi nih ngelakuin hal-hal yang masih mereka lakuin sampai sekarang, itu tanggapan mereka ke Audris seperti apa? Merekanya biasa aja sih sebenarnya. Jadi nggak ada penolakan gitu. Nggak ada. Oke. Kenapa ya? Apa namanya? Ada hal apa gitu menurut Audris yang bisa aku tuh gak mau disamain sama Audris yang dulu gitu. Kalau itu masalahnya ada di komunikasi sih. Jadi dulu tuh aku termasuk orang yang frontal kan. Nggak 1-2 orang aku tuh selalu dicap, Dris kalau misalkan ngomong biasa aja dong, atau nggak usah ngegas dong, atau terlalu apa ya, maksudnya tuh frontal lah gitu kan maksudnya. Bahkan sama mantanku yang kemarin tuh kayak, Dris cara ngomongnya bisa nggak kayak gitu nggak? Kadang kalau misalkan aku bilang dia jelek ya jelek aja, kalau nggak suka ya aku bilang nggak suka gitu. Tapi mungkin ada cara lain ya yang bisa diaplikasiin biar nggak langsung ngomong pokoknya kamu jelek, pokoknya kamu nggak harusnya nggak gini. Okay. Pokoknya kamu salah gitu. Jadi sebetulnya boleh apa? Ya apa? Jadi sebetulnya Audris juga sebetulnya dapat feedback ya dari hal-hal yang sebetulnya bikin Audris kepikiran gitu. Aku masih sama nggak sih sama yang dulu? Iya benar. Mungkin bisa dari situ sih kepikiran karena Audris kan kelihatan ini Audris itu membutuhkan validasi gitu dari teman-teman, dari orang tua gitu. Karena kan tadi kayak dari yang minta maaf itu meskipun ayah udah minta maaf ya ke Audris, tapi sebetulnya kan Audris nggak dapat validasi kalau ayah udah minta maaf sama ibu gitu. Jadi bisa nyambung dari situ juga sih sebetulnya gitu. Jadi kayak butuh apa ya, kayak butuh bukan validasi juga sih, kayak reassurance mungkin ya. Jadi kayak butuh orang tuh ngomong apa adanya aja gitu. Iya. Gitu mungkin ya. Jadi makanya komunikasinya juga seperti itu gitu. Karena kan mungkin tadi balik lagi ke standar yang Audris punya kan, komunikasi itu mungkin belak-belakan gitu ya kalau misalkan aku sih, tapi kadang orang lain tuh suka nggak terima, jadi kayaknya harus diubah deh sebenarnya gitu. Oke. Emang kalau sekarang Audris ngerasa komunikasi Audris seperti apa? Apakah emang sudah berubah gitu? Kalau dalam hubungan aku nggak tahu ya, karena belum berhubungan lagi sama siapa-siapa, tapi dengan cara aku ngomong ke ibu, bahkan ngomong ke diri sendiri tuh kayak ya udah nggak apa-apa kok. Dulu tuh kayak lebih bertanya-tanya, kenapa sih kamu belum ini, kenapa sih kamu belum itu, kayak ada pikiran itu buat diri sendiri gitu. Tapi akhirnya pas dipikir-pikir lagi, oh ya mungkin aku keras ke orang lain karena aku juga keras ke diri sendiri kali ya gitu sih.
Kak kayaknya, makanya akhirnya terus aku juga akhirnya baca satu buku kan. Jadi kata dia tuh, dia bilang sebenarnya yang penting tuh bukan poin masalahnya tapi cara kita menyampaikan. Abis itu aku langsung iya juga ya, mungkin akhirnya aku yang harus berubah dulu deh gitu. Masalah orang lain ngerti atau enggak sama apa yang aku omongin mah itu masalah belakangan deh, yang penting merekanya enak dulu. Akhirnya aku belajar kayak gitu walaupun belum tahu apakah udah berubah banget atau enggak ya gitu. Kalau belajar seperti itu kayak tadi baca buku tentang ini, kayak tentang diri sendiri, kayak memahami diri Iya. sendiri gitu, itu udah mulai dari kapan? Baru tahun ini setelah putus malah. Jadi karena habis putus itu, karena kayaknya aku juga sebenarnya masalahnya ada di aku deh. Dia tuh kan sangat tenang, mungkin porsi masalahnya ada di aku yang lebih besar, dan aku tuh nggak tahu harus ngapain. Akhirnya ya udah baca buku. Kalau tadi masalah lebih besar itu di kamu maksudnya gimana? Karena kan aku biasanya yang konfront duluan gitu loh. Kalau misalnya ada apa-apa pasti aku yang ngomong duluan. Terus kadang aku juga maksa dia buat ngomong, padahal kan nggak bisa dipaksa ya sebenarnya orang lain tuh. Jadi itu sih yang salah, dan baru sadarnya pas udah putus. Oke. Terus Aldris ngerasa nggak dengan membaca buku itu, apakah Aldris menjadi, kan tadi kan dari omongan gitu udah lumayan berubah gitu kan, lebih lebih gentle mungkin ya ke diri sendiri, ke ibu gitu. Terus ada perubahan lain nggak yang dirasain? Apa ya, mungkin lebih ke ngerasanya kalau urusan orang lain ya itu urusan orang lain aja gitu, itu bukan urusanku. Aku lebih ngerasanya kayak gitu sih. Emang kalau dulu suka ikut campur urusan orang lain gitu? Kadang tuh kalau misalkan di sosmed nih ya, kita tuh ngeliat sesuatu, terus aku tuh merasa kayak nggak kayak gini loh, harusnya tuh kayak gini gitu. Jadi kayak ngasih solusi padahal mereka nggak butuh, padahal itu bukan urusanku juga kan. Tapi kadang suka ada perasaan kayak gitu, kayak ya udah sini dibenerin gitu, ya udah sini dibantuin. Tapi kalau sekarang mah kayak ya udah deh, biarin aja, itu urusan mereka. Kalau misalnya mereka mau bantuan ya datang aja gitu. Kalau dulu lebih kayak gitu, kayak semuanya dipikirin, bukan urusan orang lain. Jadi dengan mulai baca buku ini Agnes ngerasa jadi pribadi yang lebih baik juga ya? Belum tahu sih, tapi semoga iya sih. Karena sih kan seenggaknya dari cerita Aldris itu kan udah ada perkembangannya nih. Karena kan tadi Aldris mengakhiri hubungan sama mantan yang sebelumnya kan kurang baik. Nah terus sampai sekarang masih bisa berkomunikasi, meskipun tadi Aldris mempersepsikan kalau misalnya masalahnya ada di Aldris nih gitu, masalah lebih besar ada di aku. Tapi dengan mantan Aldris mau nge-maintain hubungan sama Aldris itu sebetulnya hal yang baik loh. Berarti emang ada perkembangan dalam diri Aldris gitu. Jadi percaya diri aja gitu. Kalau misalnya Aldris ngerasa ini kan kayak misalnya sekecil baca buku lah gitu, itu kan mungkin orang kan baca buku doang, tapi kan itu ada effortnya gitu, untuk baca, untuk ngeluangin waktu, untuk memahami gitu. Itu kan nggak sekedar cuma gitu. Jadi menurut aku sih itu sebuah perubahan gitu yang berarti gitu sih. Oh iya Kak, aku tuh baru ingat soal ayah. Aku mau cerita lagi. Jadi dia tuh mau nikah lagi sama yang kedua. Jadi dia tuh dulu udah pernah sempat nikah, tapi sekarang tuh mau nikah lagi. Dan pernikahannya tuh besar-besaran Kak, di hotel. Kayak aku tuh mikir kayak, ih kenapa sih mereka tuh udah tua, kenapa nggak biasa aja, yang penting tuh sah kan. Tapi mereka tuh nikahnya di hotel. Bahkan mungkin pernikahan aku pun ntar nggak semewah mereka yang sekarang gitu. Tapi ya itu sih, cuma itu nggak jadi masalah Kak sebenarnya. Yang jadi masalah adalah saat aku tahu bahwa ternyata ayah tuh belum menyelesaikan hubungannya yang dulu, tapi dia udah mau menikah lagi. Terus di situ aku mulai ngerasa kayak, bentar, kok kayak gini sih, bukannya diselesain dulu ya harusnya gitu. Akhirnya pas ayah ngajak ketemu minggu ini, mungkin aku kayaknya mau nanya itu deh. Tapi aku nggak tahu gimana cara ngobrol yang enak buat nanyain itu Kak, seorang ayah, seorang orang tua gitu loh. Kayak nanyain kenapa nggak diselesain dulu sama yang dulu terus maju sama yang sekarang. Karena aku percaya kalau misalkan hubungan baik tuh ya diawalinya dengan baik dong gitu.
Aku setuju sih sama pemikiran kamu yang apa ya, istilahnya bukan nggak nge-confront ya, tapi lebih ke nanya aja gitu sebagai anak gitu kan. Ini kan masih, kalian kan kalau anak sama ayah itu kan nggak ada hubungan putusnya ya, Iya. tetap ada gitu. Itu sebetulnya hak kamu loh untuk nanya gitu, kenapa sih gitu. Kenapa hubungan yang dulu gak di, oh sorry, emang hubungan yang sama yang ke setelah sama ibu ini emang masih apa udah enggak? Kata dia sih, sebenarnya aku juga dengernya dari orang lain kan, dari kakaknya ayah tuh kan suka ngobrol banget tuh sama ibu, jadi kita tuh suka nongkrong bareng-bareng gitu. Dia tuh bilang sebenarnya sama cewek yang sebelum yang mau nikah ini tuh mereka tuh masih berhubungan, tapi bilang ke cewek yang baru tuh ayah tuh udah nggak berhubungan dari setahun yang lalu gitu. Jadi kan kayak simpenan gitu loh istilahnya. Terus aku mikir kayak masa berulang lagi sih, ini tuh kasusnya yang kedua kali loh, masa mau kayak gitu lagi gitu. Lebih kayak gitu sih, apa dia nggak belajar dari pengalaman, tapi ya itu urusan dia sebenarnya mah. Sebetulnya itu kan tetap ayah kamu ya, jadi sebetulnya nggak apa-apa sih kalau kamu mau tanya kenapa gitu. Mungkin emang cara nanyanya yang harus dipikirin lagi, yang gimana caranya biar ayah mau ngerti mungkin gitu ya, biar ayah nggak tersinggung gitu. Nah tadi sempet kepotong sebentar ya. Iya nggak apa-apa. Kita lanjutin lagi ya. Nah tadi kan terakhir lagi ngomongin mengenai ayah yang akhirnya memutuskan untuk nikah lagi. Iya. Nah kita balik dulu, sebelum itu Aldris kenal nggak sama istrinya ayah yang baru? Enggak sih, tapi pernah ketemu, cuman nggak kenal secara dekat aja. Baru sekali ketemunya juga gitu. Oh baru sekali ketemu. Yang minta ketemunya itu ayah atau Aldris sendiri? Waktu itu diajakin ayah sih, karena si orangnya lagi di Bandung kebetulan. Oke. Nah jadi selama kita ngobrol ini ada lagi nggak yang mau disampaikan mengenai pembicaraan ayah? Sejauh ini enggak sih kak, kayaknya itu doang cukup deh. Jadi aku coba rangkum ya dari awal. Dari awal ini kan Aldris memiliki masalah hubungan nih, yang awalnya itu dari percintaan Aldris, terus akhirnya yang awalnya itu dari keluarga Aldris yang ayah ibunya udah pisah, terus dari perilaku ayah yang seperti itu akhirnya Aldris ingin memiliki pasangan yang tidak seperti ayah Aldris gitu. Jadi dari situ masalah hubungannya kemana-mana gitu ya, dari padahal cuma dari masalah yang udah lalu gitu. Terus akhirnya dari situ Aldris juga ngerasa komunikasi dengan pasangan, dengan teman-teman itu kurang gitu. Aldrisnya mungkin lebih tegas mungkin ya untuk ngomong masalah hal-hal yang Aldris rasain gitu. Aldris pengennya kayak langsung to the point gitu, sementara mungkin orang-orang belum bisa menerima Aldris yang seperti itu. Iya. Nah terus Aldris juga kelihatannya mungkin membutuhkan validasi atau mungkin feedback kali ya dari orang lain gitu. Kok ini menurut saya dari apa yang saya dengar dari tadi, mungkin Aldris itu membutuhkan feedback dari orang lain mengenai masalah-masalah Aldris. Karena kan dilihat di sini tadi Aldris juga ketika dapat feedback dari mantannya yang meskipun akhirnya harus berakhir gitu hubungannya, tapi ternyata dengan mendapatkan feedback mengenai komunikasi Aldris yang ternyata kurang seret gitu di mantannya, itu Aldris malah jadi mau mengembangkan diri gitu. Iya betul. Nah terus ada lagi nggak yang mau diomongin? Kayaknya solusi deh kak. Tadi kan ada beberapa masalah kan, termasuk soal komunikasi. Sebenarnya ada nggak sih cara enak buat ngomong ke orang gitu biar nggak terlalu to the point? Yang penting cara ngomongnya dulu deh kayak gimana gitu. Oke.
Kalau dari aku sih, kalau pendapat aku, Audris itu mungkin kalau misalnya berkomunikasi kan, Audris juga sadar kan tadi sendiri ngomong kalau misalnya mungkin semua orang belum bisa menerima cara Audris ngomong yang belak-belakan, tegas gitu, terus to the point gitu, terus juga kasar gitu ya. Nah, menurut aku sih, menurut saya to the point itu nggak masalah gitu. Terus langsung misalnya Audris mengutarakan perasaan Audris orang ke orang langsung nggak masalah, itu manusiawi gitu. Tapi mungkin untuk kedepannya, karena Audris juga kan sekarang hubungan sama mantannya udah membaik gitu kan, berarti kalau dari yang saya lihat sih sepertinya Audris juga ada perubahan gitu, makanya mantannya masih mau nge-maintain hubungan dengan Audris, itu pertahankan. Tapi mungkin kedepannya mungkin lebih banyak berpikir sebelum bertindak gitu. Karena kan kalau misalnya ya mungkin Audris pengen gitu kayak orang-orang, Audris pengen menyuarakan pendapat gitu, tapi kan kadang-kadang pendapat kita nggak cocok untuk seseorang gitu kan. Kadang-kadang mungkin orang juga nggak butuh pendapat kita gitu. Mungkin itu sih masalahnya kenapa teman-teman Audris atau orang yang berhubungan dengan Audris merasa Audris komunikasinya kurang gitu, jelek gitu, kayak kenapa sih harus galak, kenapa kayak gitu mungkin ya. Kalau dari orang-orang kalau mempersepsikan Audris seperti itu karena mungkin emang belum gak cocok aja gitu. Jadi mungkin kedepannya mungkin Audris bisa lebih sadar aja orang itu mungkin tutur katanya misalnya lebih sopan gitu, jadi enggak ngomongnya nggak yang kasar gitu, nggak pakai kata-kata kasar, mungkin seperti itu sih. Jadi lebih banyak sebelum ngomong tuh mikir dulu ini impact kedepannya itu seperti apa gitu. Terus ada lagi nggak solusi yang mau ditanyain atau Apalagi ya selain komunikasi, sejauh ini belum ada sih, tapi nggak tahu mungkin kakak punya. Balik lagi ke di awal, aku baru ingat kan tujuan aku di sini buat ngelihat ada nggak sih sebenarnya keterhubungan antara hubungan aku sama orang tua sama hubungan aku dengan teman-teman itu tuh sebenarnya ada nggak sih kayak gitu dan saling berpengaruh gitu maksudnya. Kalau menurut saya sih dari hubungan kamu dengan ayah dan hubungan kamu dengan cowok itu berpengaruh banget. Karena kamu mencari sesuatu yang kamu udah tahu nih impactnya ke ibu kamu tuh seperti apa, dengan ayah kamu memperlakukan kamu seperti itu gitu. Kamu udah tahu impactnya ke ibu apa, ke hubungan mereka apa, kamu udah belajar dari situ. Jadi mungkin kamu ngerasa ya udah stop, gak usah ada lagi yang seperti itu gitu. Meskipun ntar kedepannya kita gak ada yang tahu gitu ya, ininya apa namanya, kedepannya hubungannya seperti apa, mungkin malah berhasil atau nggak berhasil gitu. Nah terus jadi tadi sampai mana? Ada keterhubungan apa enggak? Ya ada keterhubungan atau enggak, sorry. Nah jadi menurut saya sih itu berhubungan gitu, karena kan melihat figur lelaki gitu kan udah tahu nih seperti apa yang harus dihindari. Menurut saya sih itu manusiawi dan sangat wajar gitu. Jadi karena kamu mungkin nggak mau merasakan apa yang ibu rasakan sekarang gitu kan. Siapa sih yang mau itu pernikahannya udahan gitu ya, gitu kan. Nah terus tadi Audris juga ada hubungan dengan ayahnya. Untuk kedepannya apa nih, kan nanti mau ketemu, dengan udah ngobrol sama saya sekarang, ada nggak rencana mungkin ntar mau ngobrol sama ayah seperti apa gitu? Belum kepikiran sih, tapi kayaknya update kehidupan deh yang pasti mah. Sisanya sih belum. Kalau tadi kan Audris pengennya ayah tahu perspektif Audris mengenai ayah yang mau nikah lagi gitu seperti apa. Itu kira-kira Audris akan kasih tahu ke ayah atau enggak? Pasti ditanyain sih kayaknya nanti. Tapi mungkin setelah update kehidupan, biar gak terlalu awkward gitu. Nah terus ya sih, terus saran dari saya sih mungkin ngomongnya di tempat yang agak private mungkin ya. Jadi biar
biar enak aja ngobrol berdua gitu tanpa orang lain harus denger gitu kan. Kalau misalnya ya biar takutnya malah jadi nggak nyaman kalau misalnya tiba-tiba kedengeran sama orang lain gitu. Nah terus juga tadi Audrey itu kan saya lihat kan mungkin orangnya membutuhkan validasi, atau mungkin lebih tepatnya Audrey itu membutuhkan feedback gitu ya, biar Audrey itu lebih berkembang gitu ke depannya. Nah jadi menurut saya sih itu bisa jadi tambahan bahan komunikasi Audrey dengan teman-teman, atau mungkin dengan nanti cowok yang lain, atau mungkin sama keluarga Audrey gitu. Jadi jangan ragu untuk meminta feedback. Misalnya bisa minta feedback per minggu gitu. Kalau misalnya Audrey misalnya misalnya hari ini menentukan nih tujuan apa yang pengen dirubah, misalnya komunikasi tadi. Nah terus dalam per minggu itu misalnya di track tuh Audrey berusaha untuk berubah, terus juga dalam jangka waktu 1 minggu atau 1 bulan Audrey kembali meminta feedback sama orang-orang yang telah berhubungan sama Audrey gitu, kayak ada perubahan nggak sih dari cara ngomong aku dari yang sebelumnya, karena mungkin Audrey bisa ngomongnya spesifik sih ke orang-orang yang bilang Audrey orangnya mungkin kasar ngomongnya gitu. Mungkin itu sih sarannya dari saya. Oke. Dari kita ngobrol ini kira-kira Audrey sudah merasa terbantu nggak? Sekarang perasaannya seperti apa? Rasanya mungkin lebih ke lega kali ya, karena ada yang ngedengerin, terus ada solusinya. Terus sebelum kesini kan ada pertanyaan yang pengen dijawab, terus akhirnya setelah ngobrol tuh ternyata oh iya ternyata ada jawabannya loh. Jadi dapat insight gak dari ngobrol sama saya selama 1 jam ini? Dapat kok. Dapat ya. Oh iya, kalau gitu mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Nanti kalau misalnya Audrey mau ngobrol lagi boleh kontak ke saya lagi. Oke. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Enggak sih, sejauh ini udah kayak gitu aja. Oke, kalau gitu saya udahin ya pertemuan kali ini. Terima kasih banyak Audrey. Terima kasih.